Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami selalu rindu Tuhan. Kami selalu rindu akan hadirat-Mu. Selalu penuhi kami Tuhan. Yes. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bersama-sama menyatakan rindu teman-teman kepada Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ajarku lebih dalam untuk menyembah-Mu. Bapa, kami pinta, layakkan kami Tuhan. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu
selalu, diam dalam baitmu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam baitmu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam baitmu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam baitmu, diam dalam baitmu, diam dalam selalu diam Tuhan dalam baitmu Tuhan. Kami selalu ingin dalam baitmu Tuhan, baitmu yang mulia, baitmu yang ajaib Tuhan. Ini hidup kami, yes. Pakai hidup kami Tuhan, pakai jiwa kami untuk menyenangkan-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Yes Tuhan, Kau Bapa kami, Tuhan yang termulia, kami sembah Dia, Tuhan Yesus. Kau Bapa yang ajaib, penuh pengagungan, kami naikkan hormat bagi nama Dia. Bapa kami puja, Tuhan yang termulia, Kau satu-satunya yang paling sempurna. Kami naikkan, oh Jesus, Jesus, oh ya laba, ya laba, ya laba, ya laba, oh sikiri, ya laba, bosi, oh, Jesus, kami sembah, sembah, sembah Dia. Nama Yesus.
kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak. Kau yang layak. Skiala bayala babo ya rabata siki ya bayala bayala babo ya rabata siki ya babo. Tuhan, Tuhan, skiala bayala 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 babo babo, sembah 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 Dia. Kami sungguh bangga Tuhan, kami sungguh kagum Tuhan. Segala hormat, segala puji Engkau. Sekira bela bela, ya sekira bela bela, yes. Oh Jesus, oh Jesus, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang teragung Tuhan, namamu sungguh mulia Tuhan. Sekira bela. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari sama-sama katakan, how great Your name is great. Your name is great. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing how great, sing how worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy. Great
is our God. Our God, and all will see how great is our God. Let us sing how great is our God. Is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Lifers yang di rumah, sekarang kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, dan kita mau sama-sama melompat untuk Dia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama lagi katakan. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya nyatakan Allah sanggup. Allah sanggup
Ya, shalom, sobat muda di Youth Alive Malang. Apa kabarnya hari ini? Senang rasanya saya bisa kembali menyapa kalian dari tempat ini. Sebelum kita memulai daripada sharing firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih sebab Kau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Allah yang sangat-sangat dahsyat bagi kami. Allah yang selalu membukakan jalan keluar ketika kami mengalami satu masalah krisis dalam kehidupan. Ajar kami dengan firman-Mu, bentuk kami dengan firman-Mu, tegur kami dan nasihati kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan menjadi firman yang hidup bagi kami, dan kami akan dibentuk oleh firman-Mu ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda di Youth Life ini terutama, mereka bisa menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada, baik di dunia kerja mereka, di kantor, di kampus, ataupun di sekolah mereka. Bapa, urapi hamba-Mu, apapun yang hamba-Mu ketahui dan persiapkan dan pelajari tidak berkinilah tanpa belas kasih-Mu. Sekiranya hikmat, marifat, pewahyuan daripada-Mu saja yang bekerja, sehingga hanya isi hati Allah itu yang disampaikan. Terima kasih Bapa, tempatkan telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk kami dapat mencerna ini semua. Hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami alaskan doa ini, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Baik, pada kesempatan hari ini, saya akan sharingkan firman Tuhan yang saya beri judul Mengatasi Krisis Kehidupan. Saya ajak kalian untuk membuka kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tentu kisah ini sudah sesuatu kisah yang sudah familiar bagi kita, yaitu mengenai perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang 11. Saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Luar biasa mengenai kisah ini. Saya mau tanya kepada kalian nih guys, ya. Pernahkah kalian mengalami suatu masalah yang sangat berat di dalam kehidupan ini? Atau mungkin suatu persoalan yang sangat memalukan, atau mungkin sangat-sangat mengecewakan, atau bahkan masalah yang begitu sangat-sangat menyakitkan. Seseorang dapat mengalami masalah yang besar dan juga serius, dan jika ia tidak dapat mengatasi masalah ini, dia biasanya orang itu akan mengalami apa yang disebut dengan depresi. Nah, kisah yang kita baca tadi, di mana Yesus mengawali pelayanannya pertama kali di dunia ini adalah dalam sebuah perkawinan di sebuah keluarga. Di mana boleh kita katakan dari kisah yang kita baca tadi, keluarga ini mengalami krisis yang sangat besar. Bagaimana tidak? Di tengah-tengah pesta pernikahan yang meriah, penuh sukacita, dan yang tentu sangat membahagiakan ini, tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Nah, jelas hal ini memalukan bagi mereka. Bagi mereka adalah krisis, masalah yang berat. Dan perlu kita ketahui nih guys, bahwa perkawinan pesta di Palestina pada waktu itu merupakan peristiwa yang sangat penting sekali. Dan biasanya pesta kawin itu berlangsung sampai beberapa hari. Tidak hanya hari itu saja seperti yang kalau kita lihat di negeri kita ini. Mereka bisa berhari-hari untuk upacara perkawinan tersebut. Dan biasanya dilakukan
pada petang hari. Nah, setelah didahului dengan puasa, mereka barulah masuk dalam sebuah pesta perkawinan. Oleh sebab itu, anggur merupakan hal yang sangat penting dalam pesta perkawinan orang Yahudi ini. Karena apa? Karena anggur yang mereka gunakan itu melambangkan sukacita. Anggur yang dihidangkan itu melambangkan keramah tamahan. Dan tentunya kita harus tahu, anggur yang digunakan dalam pesta perkawinan ini bukanlah anggur yang memabukkan, tetapi suatu anggur yang benar-benar memberikan satu kehangatan dan segala macam. Nah, pada waktu pesta perkawinan ini berlangsung, tiba-tiba pelayan-pelayan ini mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa mereka sedang mengalami apa yang disebut dengan krisis. Namun dalam hal ini kita akan bisa melihat bagaimana ketika mereka menghadapi krisis ini, justru mereka mengalami suatu mujizat. Mereka dapat dilepaskan dari krisis yang menimpa mereka. Nah, ada 3 hal yang akan kita lihat. Rahasia apa yang membuat mereka justru dapat keluar dari krisis tersebut. Hal-hal ini dapat kita renungkan. Mungkin hari-hari ini pun kita sedang mengalami krisis. Namun bagaimana rahasianya agar kita bisa keluar dari krisis tersebut? Apa saja 3 rahasia yang akan saya bagikan ini? Yang pertama, jika kita lihat di ayat yang kedua, di situ dikatakan begini. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kata-kata diundang, artinya di sini kita melihat rahasia pertama daripada mujizat yang terjadi pada waktu mereka mengalami krisis ini adalah mereka mengundang Yesus. Jadi kunci keberhasilan mereka yang pertama karena ada Yesus di tengah pesta itu. Yesus diundang dalam pesta itu. Bukan berarti Yesus bukan orang yang diundang. Tapi Yesus orang yang diundang ke pesta itu. Sehingga masalah dapat diatasi. Nah, kita perhatikan dalam kasus ini, guys. Yesus diundang dan dia datang sendiri sebagai tamu ke tempat itu. Nah, ada hal-hal yang teratasi ketika Yesus ada di tempat tersebut. Kita ingat beberapa waktu yang sebelumnya, dan hal ini tercatat di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di mana ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya diombang-ambing oleh angin badai yang menerpa mereka di Danau Galilea. Nah, di situ mereka mengalami ketakutan. Tetapi bagaimana caranya kemudian mereka bisa keluar dari badai tersebut? Karena di perahu itu ada Yesus. Artinya apa? Ketika kita sedang mengalami krisis masalah dalam kehidupan kita, adakah kita mengundang Yesus datang dalam permasalahan hidup kita? Dalam pesta di Kana ini, Yesus diundang. Yesus hadir di sana bukan sebagai tamu yang tidak diundang. Yesus datang bersama murid-muridnya sebagai tamu yang diundang. Artinya ketika ada Yesus di suatu tempat, maka segala permasalahan yang dihadapi itu akan sirna. Akan terjadi satu mujizat. Bila mana kita hari-hari ini mungkin sedang menghadapi satu masalah. Pertanyaan yang pertama adalah, sudahkah kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita untuk turut menyelesaikan setiap permasalahan, krisis, atau masalah apapun yang sedang kita hadapi? Apa artinya mengundang dalam kalimat ini? Guys, arti mengundang di sini artinya adalah kita melibatkan atau mengikut sertakan Yesus dalam semua persoalan kehidupan kita. Kita menyediakan satu tempat bagi Yesus untuk diam bersama-sama dengan kita. Bukankah dia itu adalah firman? Dan dia dikatakan firman itu harus hidup dalam kehidupan orang-orang percaya. Tinggal di dalam hati orang-orang percaya. Artinya ketika kita menghadapi satu krisis, ingat, sudahkah dalam kehidupan kita, hati kita tempatkan Yesus tinggal di dalam diri kita? Sudahkah kita membuka hati buat dia dalam kehidupan kita? Nah, ada hal yang sangat cukup menarik dalam peristiwa ini, di mana dalam pesta di Kana ini, Kana adalah sebuah desa yang kecil di dekat kota yang namanya Nazaret. Jadi Kana ini bukanlah suatu tempat yang kota metropolitan
ramai orang, bukan. Tetapi sebuah kota yang kecil. Dan di kota kecil inilah dilaksanakan pesta tersebut. Pesta kecil-kecilan, bukan pesta besar-besaran. Yang tentu yang hadir pun bukan para pembesar atau orang-orang penting. Hanya mungkin orang-orang sederhana, tetangga sebelah kanan kiri yang hadir di dalam acara pesta tersebut. Karena ini adalah kota kecil. Namun kita lihat, pada waktu Yesus diundang, Yesus pun berkenan hadir untuk datang di dalam pesta yang sederhana ini di kota yang kecil ini. Artinya, di sini kita bisa ngambil satu kesimpulan. Yesus tidak hanya menolong orang yang hebat-hebat saja, tetapi Yesus juga mau menolong bagi pasangan-pasangan muda. Seperti kalian ini nih guys. Anak-anak generasi Yeremia, Youth Alive. Anak-anak muda. Ketika kita minta pertolongan Tuhan, ketika kita menyediakan tempat dalam kehidupan kita, maka Yesus pun akan berkenan untuk hadir dan untuk menyatakan mujizatnya, kemuliaannya dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kita ini. Yesus siap menolong siapapun juga. Artinya, kecil, besar, hina atau terpandangnya kita, ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, Yesus pasti mau menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Krisis akan teratasi karena ada Yesus yang hadir di tengah-tengahnya. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, kita akan lihat di ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Di mana dalam firman Tuhan dikatakan begini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Rahasia kedua, saya mau bilang begini. Mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Saya ulang. Rahasia kedua, bagaimana kita bisa mengatasi suatu krisis. Mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Yesus. Kita lihat dalam kisah ini saat mereka menghadapi masalah kehabisan anggur, Yesus cuma memerintahkan sesuatu perintah yang sangat unik. Rasanya nggak masuk di akal. Rasanya yang mereka butuhkan itu adalah anggur. Tetapi kok kenapa Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu hanya mengisi tempayan, air, tempat pembasuhan kaki dan tangan itu dengan air yang penuh. Rasanya nggak masuk di akal. Tempat ini biasanya digunakan untuk cuci tangan atau cuci kaki untuk para tamu yang hadir. Dan diletakkan di pintu masuk ke dalam rumah itu. Sehingga orang-orang yang datang dapat membasuh tangan mereka dan kaki mereka. Mungkin seperti hari-hari inilah ya. Ketika kita akan masuk dalam sebuah ruangan, kita harus bersih-bersih tangan kita dulu oleh karena masa pandemi ini ya. Nah mungkin peran daripada tempayan itu hanya seperti itu. Artinya boleh dikatakan, tempat tempayan itu bukanlah sesuatu yang bernilai, bukan sesuatu yang berharga, hanya sebagai satu tampungan air di depan pintu rumah sebelum tamu-tamu masuk, agar mereka bisa mencuci tangan mereka dan kaki mereka. Dan biasanya dalam suatu pesta, itu disediakan kurang lebih ada 6 tempayan. Dan taruhlah kita katakan, satu tempayan ini berisi sekitar 700 liter air. Nah, rasanya nggak masuk di akal. Mereka harus mengisi masing-masing tempayan 700 liter, 700 liter, 700 liter, 700 liter. Buat apa mengisi air tempayan sebanyak itu? Toh mereka butuhkan adalah anggur, bukan air. Bukan air untuk membasuh kaki atau tangan untuk para tamu. Itu sudah ada semua. Tapi kok kenapa ketika kita minta tolong kepada Yesus, Yesus bertindak isi tempayan itu dengan air dengan penuh. Rasanya nggak masuk di akal. Nah guys, kadang dalam hidup kita, seringkali kita mengundang Yesus. Namun, kita tidak membiarkan Yesus bertindak menurut caranya. Cara yang sering kita lakukan adalah seakan-akan cara yang kita mengerti. Kita mau supaya Yesus bekerja menurut cara pandangnya kita. Menurut kehendaknya kita. Menurut pola pikirnya kita. Jadi seakan-akan
Yesus itu harus melakukan apa yang kita diktekan kepada dia. Bukan secara apa yang Tuhan ingin lakukan. Tapi justru kita memang ada tempat dalam kehidupan kita. Kita tempatkan Yesus, kita libatkan Yesus. Tetapi justru apa yang kita inginkan adalah Yesus harus mengerjakan seperti apa yang saya inginkan. Yesus harus melakukan apa yang seperti saya diktekan. Nah, ini jelas salah. Ini jelas salah. Nah, kita ambil contoh di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu saya, maaf ya, kalian nih guys ya. Nah, saya ambil contoh ada seorang yang mengalami sakit kanker. Lalu dia datang ke seorang dokter dan dokter katakan obat yang mahal untuk dapat menyembuhkan daripada kanker ini sangat mahal sekali. Bagaimana untuk dapat menyembuhkan kanker ini? Tetapi si pasien ini ngomong gini, oke nggak apa-apa, berapapun harganya saya akan bayar agar kanker saya ini sembuh. Namun dokter ini ngomong begini, puji Tuhannya dokter ini seorang anak Tuhan lah ya. Dia ngomong gini, coba introspeksi dalam diri. Adakah sesuatu yang disimpan dalam hatimu yang itu adalah dendam atau kebencian terhadap seseorang yang belum kau bereskan? Mungkin bagi orang ini dikatakan, yang saya inginkan saya kesembuhan kanker saya. Obatnya apa? Mahal pun gak apa-apa, saya akan mengeluarkan uang itu. Tetapi kok nasihat dari dokter ini ngomong gini, coba introspeksi diri. Adakah satu dendam yang kau simpan, benci kepada seseorang yang kau tetap simpan, tidak pernah dibereskan? Coba kau bereskan itu. Minta pengampunan. Ampuni orang tuamu dan segala macam. Rasa-rasanya mungkin advice daripada dokter anak Tuhan ini, mungkin sesuatu advice yang gak masuk di akal. Namun ketika dia mau lakukan itu, ternyata bertahun-tahun berangsur-angsur dia mengalami satu kesembuhan. Mereka membiarkan Yesus untuk bertindak dengan caranya Yesus. Itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga, ayat yang ke-8 dan 10 saya bacakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, rahasia kedua saya mau katakan begini. Mereka menaruh iman kepada Yesus. Sebenarnya kalau kita lihat, guys, pada saat Yesus memerintahkan mereka, para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air dengan penuh itu sampai penuh, dan mencedoknya air itu, dan membawa kepada ke pemimpin pesta itu, banyak hal yang mereka sebetulnya tidak tahu. Yesus baru pertama kali melayani di sana. Orang-orang belum tahu siapakah itu Yesus sesungguhnya. Namun kita lihat, mereka mau melakukan itu atas perintah daripada Yesus. Walaupun perintahnya rasanya aneh. Tindakannya aneh sekali. Mengisi tempayan pembasuhan kaki dan tangan itu dengan air yang penuh. Dengan 700 liter per satu tempayan. Yang gak masuk di akal rasanya. Namun mereka mau melakukan itu. Padahal yang mereka butuhkan adalah anggur. Bukan air. Air ada, yang butuhkan adalah anggur. Dan kemudian kita lihat ketika mereka mulai melakukannya itu, walaupun mungkin mereka gak ngerti apa yang dilakukan ini. Boleh kita anggap mereka menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Artinya mereka menempatkan suatu iman kepada Tuhan. Guys, mari kita percaya dengan iman yang total, full. Para pelayan-pelayan yang kalau kita lihat dalam cerita ini, kisah ini, belum pernah tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Dan mungkin kali pertama mereka melihat Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Namun apalagi bila kita yang sudah mendengar nih firman Tuhan, dan kita sudah mengerti Yesus itu siapa, tentunya kita akan lebih memiliki iman. Namun bagaimana ketika dalam kisah ini mereka belum tahu siapa Yesus, dan belum pernah pula melakukan mujizat-mujizat, dan memerintahkan sesuatu yang aneh. Tapi uniknya mereka mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan akhirnya
pesta itu pun dapat berlangsung. Dan air itu pun menjadi anggur yang manis. Lebih manis daripada sebelumnya. Boleh dikatakan sebagai anggur yang terbaik. Bila mana hari ini kita sedang menghadapi satu krisis, masalah, kekecewaan, masalah yang mungkin memalukan kita. 3 rahasia ini mungkin bisa kita terapkan. Mau gak kita undang Yesus dalam kehidupan kita? Tempatkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tidak hanya sekedar menempatkan Yesus, tetapi kita mau libatkan Yesus dalam kehidupan kita dengan cara Yesus itu sendiri. Yang kadang-kadang cara Tuhan berbeda terbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Cara Tuhan tidak sesuai dengan caranya kita. Tetapi ketika kita punya iman, itu menjadi rahasia kedua. Maka kita akan melihat sesuatu yang terbaik sudah Allah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja disampaikan. Walaupun sederhana firman inilah Tuhan, walaupun singkat firman ini disampaikan, satu hal yang kita belajar adalah ketika kita menghadapi krisis, ada 3 rahasia yang mungkin kadang-kadang kita lupa. Maukah kita mengundang Yesus dan selalu mengundang Yesus dalam kehidupan kita? Bahkan menempatkan Yesus dengan caranya Yesus, bukan dengan cara logika kita. Bahkan kita mau mengimani secara total, full berserah atas apapun yang sudah kita berikan dan serahkan kepada Kristus Yesus. Sehingga krisis masalah apapun yang sedang kita hadapi akan kita raih sesuatu yang berhasil, jalan keluar. Sesuatu hal terobosan yang terjadi atas krisis tersebut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Mari Allah Roh Kudus yang memetraikan firman ini bagi anak-anak muda, generasi Yeremia di Youth Alive. Sehingga mereka dalam kehidupan mereka dapat menempatkan Kristus Yesus dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Dan melibatkan Kristus Yesus dengan caranya Kristus. Dan mereka memiliki iman yang kuat, yang hebat. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka akan mengalami setiap mujizat-mujizat yang dahsyat daripada Kristus itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas hari ini. Atas kebaikan Allah yang selalu menyertai kami. Kami juga mengucap syukur atas pandemi di Indonesia yang sudah mulai berangsur-angsur membaik ya Tuhan. Kami melihat inilah campur tangan Tuhan atas setiap krisis. Di mana ketika kami menempatkan Kristus atas negeri kami. Dan cara Kristus yang ditempatkan. Dan iman kami tempatkan dalam doa-doa kami. Kita semua akan melihat mujizat atas negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Namun sebelum itu kami percaya Bapa telah menyediakan berkat bagi kami. Mari kita semua buka hati kami untuk menerima doa berkat dan arahkan pandangan kita kepada Bapa. Saudara yang terkasih, sidang jemaat dimanapun engkau berada, generasi-generasi Yeremia di Youth Alive. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya demi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kasih anugerah, limpah rahmat di Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah dan manisan Roh Kudus akan mengawali setiap langkah kakimu, keluar masukmu mulai hari ini sampai Maranatha ketika Yesus datang untuk kali kedua menjemput kita semua sebagai mempelai Kristus yang kudus bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.